Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat ke-9 sampai ke-14. Ulangan 18 ayat 9 sampai 14 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikianlah pembacaan kita. Saudara-saudara, apa yang barusan kita baca adalah peringatan keras. Peringatan keras dari Tuhan Allah kepada umat yang dibebaskannya, dimerdekakannya dari perhambaan dan dituntunnya ke negeri tanah perjanjian. Apa pesan Tuhan kepada bangsa Israel dan sekarang kepada kita? Jangan kurbankan anakmu sebagai tumbal kepada roh-roh. Jangan pergi atau menjadi peramal, penyihir, pemantra. Jangan percaya kepada guna-guna. Jangan berhubungan dengan orang mati meminta petunjuk kepadanya. Kalau kita perpanjang dengan konteks kita sekarang, jangan percaya kepada ramalan astrologi. Jangan pergi ke dukun meminta penyembuhan atau meminta naik pangkat. Jangan simpan barang-barang yang kau anggap keramat. Jangan sembah iblis atau kuasa-kuasa roh. Jangan takut kepada hantu-hantu. Saudara-saudara, kenapa Tuhan memberikan peringatan keras itu kepada umatnya, dulu maupun sekarang? Kenapa Tuhan memberikan peringatan keras itu kepada umatnya dulu, juga kita, umatnya sekarang? Ada 3 alasannya. Pertama, Tuhan Allah itu maha kuasa dan maha kasih. Tuhan Allah itu maha kuasa dan maha kasih. Dia adalah Bapa kita. Dia setia.
dan Dia meminta kita juga setia. Allah itu Maha Kuasa, Maha Kasih. Dialah Bapa kita. Dia setia dan Dia meminta saudara dan saya juga harus setia. Kita harus percaya kepada Allah dengan segenap hati kita. Dia sanggup melindungi kita. Juga sekarang. Dia sanggup menjagai tubuh, jiwa, nyawa, dan roh kita. Juga sekarang. Bukankah itu yang kita ucapkan saban minggu ketika kita berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku mempercayakan hidupku, totalitas hidupku, masa depanku, nyawaku, harta bendaku, anak-anakku kepada Allah. Dia adalah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya menyerahkan hidup kepada ilah-ilah lain, kepada roh-roh, kepada benda-benda. Allah itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Hukum yang kita dengar tadi mengatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Allah kita itu adalah Allah yang cemburu, yang meminta kita lebih mengasihi Dia, lebih takut kepadanya, lebih percaya kepadanya daripada segala sesuatu. Saudara-saudara, Allah meminta supaya Dia lebih ditakuti, lebih dipercaya, dan lebih dikasihi daripada segala sesuatu. Dan Dia tidak mau diduakan. Hubungan Allah dengan umatnya, dulu atau sekarang, hubungan Allah dengan umatnya digambarkan, dilukiskan bagaikan perkawinan. Hubungan antara Tuhan dengan kita dilukiskan di dalam Alkitab bagaikan hubungan perkawinan. Tuhan setia dan Dia meminta umatnya setia. Karena itulah kita baca baik dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, kata perzinahan dipakai untuk mereka yang menyeleweng dari perkawinan. Tetapi kata perzinahan juga digunakan untuk mereka yang meninggalkan atau menduakan Tuhan. Sebab itulah bagi Tuhan Allah, orang yang pergi kepada tukang sihir, orang yang pergi ke dukun, orang yang meminta petunjuk kepada roh-roh orang mati, orang yang menyembah iblis adalah kekejian. Tuhan sakit hati, Tuhan marah karena dia merasa diduakan. Dia merasa dikhianati. Karena itu saudara-saudara, jangan bersinah. Jangan tinggalkan. Jangan duakan Tuhan. Sebab itulah peringatan keras itu disampaikan Tuhan kepada umatnya yang kita baca tadi. Jangan percaya dan jangan gunakan guna-guna. Jangan pergi ke dukun-dukun, jangan minta petunjuk kepada orang mati. Sebab itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan merasa diduakan, dikhianati, dan ditinggalkan. Dan Dia murka. Dan Dia murka. Siapa di antara kita yang berani memancing kemarahan, kemurkaan Tuhan? Saya tidak. Yang kedua, Allah membuka masa depan kita seluas-luasnya. Allah membuka masa depan kita seluas-luasnya. Kita bukan tawanan nasib. Kita bukan tawanan nasib. Hidup kita
tidak ditentukan sebelumnya, seolah-olah tidak bisa berubah. Allah dapat dan pernah merubah rencananya. Seorang raja bernama Hizkia sudah ditetapkan sebelumnya akan mati, tetapi Allah mengubahnya dan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi dalam kisah Alkitab. Allah pernah merencanakan untuk menghancurkan kota Ninive, namun Allah menyesal dan kemudian mengasihi dan memberkatinya. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah katakan sudah nasibku menjadi orang miskin, sudah nasibku jadi orang gagal, sudah nasibku hancur berantakan. Tidak ada nasib bagi orang yang beriman, sebab semua kemungkinan terbuka di masa depan. Nah, karena kemungkinan itu terbuka di masa depan, saudara dan saya tidak perlu membaca garis tangan. Hidup kita tidak ditentukan oleh garis tangan kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh nasib kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh mimpi-mimpi kita, mimpi buruk kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh konstelasi benda-benda langit, oleh konstelasi bintang dan planet-planet, sehingga kita harus percaya kepada astrologi. Hidup kita ditentukan oleh Allah, dan Dia membuka masa depan kita seluas-luasnya. Saudara-saudara, bila masa depan kita terbuka seluas-luasnya, kita bukan dadu, kita bukan tawanan nasib, kita bukan korban dari masa lalu. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk mencari mantra, untuk menanyakan nasib, untuk mencari ramalan, untuk membaca garis tangan, untuk membaca horoskop, untuk pergi ke tukang tenung. Sebab Allah membuka hidup kita ke masa depan. Yang ketiga, Allah memanggil kita, Allah mengaruniai kita untuk berpikir dan bekerja keras mewujudkan masa depan kita yang penuh harapan. Allah memberikan kita akal budi, Allah memberikan kepada kita kreativitas, Allah memberikan kepada kita kekuatan tenaga untuk bekerja, berpikir, mewujudkan masa depan kita yang penuh harapan itu. Orang yang suka percaya kepada ramalan, biasanya orang-orang yang malas berpikir dan bekerja. Saudara dan saya ingin kaya, jangan pergi ke dukun, tapi bekerja keraslah. Berpikirlah kreatif, hematlah, disiplinlah, investasilah, dan serahkan masa depan kepada Allah. Saudara dan saya ingin sehat, jangan pergi ke dukun, pergi ke rumah sakit. Gunakan hasil sains. Hiduplah secara teratur, makan teratur, istirahat teratur, kerja teratur, jangan mau stres. Saudara dan saya ingin sukses, jangan pergi ke dukun, jangan percaya kepada ramalan. Bangun karakter dan kepribadian kita, belajar berkomunikasi, cari keterampilan dan keahlian khusus sehingga kita dibutuhkan orang. Dan jadilah terpercaya, dan percayalah kepada Allah yang bisa membuka segala-galanya. Dengan demikianlah saudara-saudara, kita mau memahami dan menghayati peringatan keras Tuhan yang disampaikannya kepada umatnya sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan pesan itu juga berlaku bagi kita sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah. Kami mengaku Engkaulah satu-satunya Allah kami, Bapa kami,
pencipta langit dan bumi ini. Hanya Kaulah yang kami sembah. Hanya kepadamu lah kami bergantung dan meminta pertolongan. Engkaulah yang kami percaya. Kau sanggup menjaga, melindungi, menolong, menyelamatkan, dan memberkati kami. Ya Allah, karuniakanlah kami iman, supaya kami tetap berpegang kepadamu, kepada Kristus Sang Juru Selamat kami, terutama ketika kami sakit, kami lemah, kami jatuh, miskin, kami celaka. Supaya kami tidak mencari pertolongan kepada ilah-ilah lain. Dan itu mendukakan dan menyakitkan dan membangkitkan amarah Tuhan. Ya Allah, Kau setia. Ajarlah kami juga setia kepadamu. Supaya kami tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Kami tidak menduakan Engkau. Dan kami tidak meninggalkan Engkau. Terutama di masa-masa sulit kehidupan kami. Berkatilah kami ya Allah. Selalu lindungi dan jagalah kami. Terutama ketika kami ketakutan. Kami merasa seorang diri dan lemah. Ya Allah, tunjukkanlah belas kasihan-Mu. Hadirlah Kau di dekat kami. Peganglah tangan kami, peluklah kami. Supaya kami bangkit. Kami berani menghadapi dunia ini. Dalam nama Yesus, berikanlah juga kepada kami kuasa untuk mengatasi persoalan, mengusir setan, dan membangun kehidupan kami. Amin.